Inilah Morowali, tanah yang menyimpan segudang kekayaan dan keindahan alam. Di dalamnya terkandung harta karun mineral berupa cadangan nikel yang melimpah. Di sini, denyut nadi perindustrian berdegup kencang di antara kekayaan dan keindahan alam pesisir timur Sulawesi. Adalah PT Indonesia Morowali Industrial Park, PT IMIP, sebagai salah satu kawasan industri pengolah nikel menjadi lokomotif roda industri di Morowali. Dan dari Morowali juga, roda industri pengolahan nikel menjadi pengungkit mesin ekonomi baru nasional. Digadang sebagai proyek strategis nasional dan juga objek vital nasional, PT IMIP memegang peranan krusial dalam percepatan hilirisasi mineral di Indonesia. Kawasan seluas 2.000 hektar yang terletak di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah ini menjadi epicentrum pengolahan nikel terbesar di Indonesia sekaligus Asia Tenggara. Sekitar 50 tenan di dalamnya berpacu memproduksi berbagai olahan nikel dan turunannya, termasuk bahan baku untuk baterai kendaraan listrik. Pemerintah ini saat ini memang cukup serius dalam mengelola konsep hilirisasi ini, karena hilirisasi ini sendiri sebenarnya merupakan program dalam pada kampanye dari Pak Presiden dan Wakil Presiden pada saat kampanye Pilpres kemarin. Jadi berbicara hilirisasi ini secara sederhananya adalah kita menginginkan investasi ini tidak hanya dalam secara angka saja, tetapi adanya added value. Kami Kementerian Investasi itu kan sebenarnya sudah mempunyai roadmap atau peta jalan hilirisasi. Ada 28 komoditi dari 8 sektor yang memang kita sudah persiapkan untuk berbicara terhadap pelaksanaan realisasi investasi di hilirisasi. Ya, itu ada beberapa dari komoditi yang berasal daripada mineral, batu bara, kemudian oil and gas, kemudian ada juga komoditi perkebunan, ya kan, perikanan, ya kan, kemudian komoditi kehutanan dan lain-lain. Ada 8 sektor itu, di mana nih persiapan ini yang kalau kita lihat, kalau umpama konsolidasi ini berjalan, ada angka serapan investasi itu sampai dengan 618 miliar US dollar, dan ini kita targetkan sampai kepada tahun 2040 nanti akan kita bisa realisasikan. Kehadiran kawasan industri PT IMIP sejak 2013 tak hanya sukses mengantarkan Indonesia sebagai penghasil nikel nomor 1 dunia, tetapi juga mampu mendongkrak perekonomian lokal sekitar kawasan tersebut. Masifnya perkembangan kawasan industri PT IMIP tak hanya memberikan daya tarik bagi investor, masyarakat sekitar Bahodopi maupun luar Bahodopi berbondong-bondong datang ke Morowali untuk mengadu nasib di kawasan industri tersebut. Kecamatan Bahodopi pun bertransformasi. Sebagai wilayah daerah kecamatan pesisir, tentunya masyarakat kami bergantung pada kehidupan dengan mata pencarian sebagai nelayan, sebagian besar. Nelayan tradisional pastinya. Kemudian yang profesi kedua, selain nelayan itu, kami juga sebagai petani dan pekebun. Nah, setelah di 2013 hadir kawasan industri Morowali ini, dalam hal ini IMIP, terjadi pergeseran profesi. Serapannya cukup signifikan. Kalau untuk Morowali sebenarnya dari sekitar 85.000 sekian jiwa pekerja TKI, tenaga kerja Indonesia itu, di angka hampir 14.000 adalah pekerja lokal Morowali, selebihnya dari luar Morowali. Ada gula, ada semut. Meningkatnya jumlah pekerja yang datang ke Morowali kian menggerakkan roda perekonomian setempat. Masyarakat lokal maupun pendatang berlomba-lomba mencari cuan dan peluang usaha baru di tengah ramainya para pekerja. Wajah perekonomian Bahodopi yang dulunya sepi menjadi riuh dan menarik. Bahodopi ini dulu, kalau kita coba jalan ini, kios atau ini bisa kita hitung dengan jari sebenarnya. Dalam satu desa itu untung kalau ada 10 kios, itu sudah sangat banyak. Nah sekarang kita lihat sendiri kondisi Bahodopi dengan hadirnya jasa saudara dari luar ini sudah sangat luar biasa. Kita lihat sendiri bahwa tiada lagi antara, setiap ini ada kios, ada warung, bahkan retail modern pun hadir di sini. Bahwa dengan hadirnya banyak orang di sini,
itu otomatis membuka peluang-peluang usaha yang baru. Jadi perlu kita catat, yang tadi bekerja di IMIP ini, yang hadir dari luar dan tinggal di sini ini, tidak semua bekerja di IMIP, tetapi banyak pelaku-pelaku usaha, baik mikro, kecil maupun menengah, yang sesudah dari luar, termasuk masyarakat lokal kita. Yang tadinya misalnya ini, tapi beralih profesi jadi pengusaha rumah sewa, rumah petak, penginapan, bahkan hotel dan lain-lain. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Morowali, tercatat setidaknya 5.635 UMKM di Kabupaten Morowali. Terdiri dari 5.221 usaha mikro, 400 usaha kecil, dan 14 usaha menengah. Kadar Usman, salah satu warga Bahodopi yang membuka usaha indekos, mengaku mendapatkan keuntungan dari perkembangan kawasan industri di Morowali. Berawal dari hunian indekos sebanyak 30 kamar, kini ia memiliki usaha penginapan dengan 100 kamar beromset hampir 150 juta rupiah per bulan. Ya, awalnya dulu memang belum penginapan. Dulu masih tahun 2010 karena di sini masih sepi, belum ada kos-kosan. Jadi saya dulu bikin kos-kosan. Coba-coba bikin kos-kosan karena waktu itu kos-kosan satu bulannya 300.000. Satu bulan 300.000. Kemudian saya coba bikin kos-kosan 30 unit. Tapi karena kemajuan banyak orang membutuhkan penginapan, saya coba bikin penginapan. Dan bahkan kos-kosan yang awal saya yang 30 kamar, saya rombak juga jadi penginapan. Karena lebih menguntungkan penginapan. Waktu awal-awalnya memang ya bisa dikata di sini penginapan pertama. Kalau tamu perusahaan banyak. Seperti kalau mungkin ada dari kunjungan-kunjungan itu dari provinsi atau kabupaten. Itu kebanyakan rekomendasinya karena saya punya kamar agak banyak, rekomendasinya ke sini. Menjamurnya berbagai usaha tersebut tak ayal menempatkan Morowali di peringkat teratas nilai produk domestik regional bruto per kapita. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, nilai PDRB per kapita di Morowali sekitar 1 miliar rupiah per kapita per tahun pada 2024. Kehadiran kawasan industri PT IMIP tak hanya berdampak positif bagi perekonomian Morowali. Pembangunan kualitas sumber daya manusia dan infrastruktur sekitar pun turut terdongkrak. Namun membludaknya jumlah penduduk yang masuk ke Bahodopi mendatangkan tantangan lain. Pada 2023, BPS mencatat setidaknya pembangunan jalan sekitar 947,34 km yang membentang di Morowali. Namun dari 947,34 km jalan yang telah dibangun, hanya 26% atau 228,09 km jalan tergolong dalam kondisi baik. Sementara 74% atau 471,85 km sisanya masih rusak ringan hingga rusak berat. Faktanya yang tinggal di Bahodopi bukan cuma penduduk asli Bahodopi, tetapi dengan adanya kawasan industri ini, berbondong-bondong saudara kita dari luar ini, sehingga semua infrastruktur penunjang kegiatan masyarakat, baik jalan, termasuk bangunan sekolah, termasuk sarana-prasarana kebersihan kita, persampahan kita, itu menjadi sangat-sangat tidak memadai dengan keberadaan ini. Untuk saat ini, khususnya di infrastruktur jalan, ini saya lihat Pak Bupati menyampaikan kemarin kepada kami bahwa memang di Bahodopi itu perlu ada treatment khusus. Kondisi ini tentu harus mendapat perhatian serius mengingat jalan yang terbentang sepanjang Bahodopi juga merupakan koridor utama penghubung sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah dengan kawasan industri tersebut. Untuk itu, perbaikan dan pemeliharaan infrastruktur dinilai mendesak. Yang pasti pemerintah harus memberikan berbagai ruang kebijakan yang mendorong hilirisasi nikel itu menjadi sebuah industri ya yang mampu membangun industrialisasi nasional. Ya. Bagaimana mengkaitkan industri
katakanlah yang beyond basisnya industri atau hilirisasi nikel ini dengan industri-industri yang lain. Nah, sehingga perlu ada dua hal yang perlu diberikan oleh pemerintah, yakni kebijakan insentif dan non-insentif. Ya, jadi insentif tentu bicara pemerintah sudah melakukan tax holiday, katakanlah begitu ya. Tetapi yang menjadi catatan penting adalah bagaimana dampak selain ekonomi ya yang ditimbulkan dari industri ini. Jangan sampai hanya industri ini saja yang kemudian didorong, karena harus diversifikasi sektor supaya ekonominya bergerak. Maka infrastruktur pendukung ya yang justru mempercepat laju kinerja ekonomi di daerah, seperti katakanlah kebutuhan dasar ya, air bersih, berkaitan dengan sampah, berkaitan dengan katakanlah infrastruktur jalan yang notabene pasti akan menjadi tuntutan baru begitu ya pada saat housing banyak, kemudian membangun rumah-rumah, mau tidak mau kan harus dilengkapi dengan infrastrukturnya, termasuk listrik ya, dan juga infrastruktur dasar lainnya atau utilitas sektor yang lainnya. Maka pemerintah pusat dan daerah harus koordinasi yang kuat untuk mengembangkan ini. Untuk itu, sinergitas dan komitmen para pemangku kebijakan menjadi kunci untuk tetap menjaga keberlangsungan kawasan industri tersebut. Nah, tripartit ini menjadi penting. Koordinasi antara perusahaan, pemerintah daerah, pemerintah pusat, termasuk juga dengan masyarakat, ini menjadi satu keharusan di dalam mengoptimalkan kehadiran dari hilirisasi nikel yang ada di Morowali. Kehadiran kawasan industri IMIP telah menjadi tulang punggung bagi perekonomian Indonesia sekaligus napas kehidupan bagi masyarakat Morowali. Dari tanah ini, harapan dan kesejahteraan dipupuk bersama. Ini bukan sekadar cerita tentang nikel atau pilar ekonomi negara. Api semangat kolaborasi untuk membangun Morowali tetap harus dijaga bersama agar bara pembangunan tidak padam. Dan dari tanah Morowali, harapan terbentang untuk Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera.